kita akan bahas sekarang ini tentang indahnya persatuan juga merupakan nikmat. Makanya kita harus berusaha bagaimana kita tetap bersatu di atas Islam dan Sunnah sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena syaitan terus menerus berusaha bagaimana memecah belah kaum muslimin dan terus berusaha bagaimana memecah belah kaum muslimin. Setan sudah putus asa untuk disembah di negeri Arab, putus asa dia, tapi dia tidak putus asa untuk memecah belah kaum muslimin, dan itu terjadi. Jadi ikhwan fiddin, a'azakumullah, kita akan membahas tentang indahnya persatuan. Saya akan jelaskan dulu nanti dari ayat-ayat Al-Quran, kemudian juga setelah itu penjelasan tafsirnya, kemudian fawaidnya, kemudian baru kita bahas dari buku mulia dengan manhaj salaf, dan nanti setelah itu tanya jawab. Kemudian sebelum akhir ada satu nasihat yang perlu saya sampaikan kepada antum sebagai renungan kita di awal tahun ini, yang mudah-mudahan manfaat buat kita semua untuk kita bisa bawa pulang. Ikhwan fillah, kita akan bahas ayat yang kita akan bahas banyak, tapi saya ambil 2 ayat saja. Artinya dari 2 surah, maksudnya 2 surah. Yang pertama dari surah Ali Imran di ayat 103. Kemudian setelah itu nanti baru dari surah Ar-Rum. Allah SWT berfirman dalam surah Ali Imran ayat 103. Yang bawa mushafnya dilihat, Allah SWT berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an, dan hendaklah kalian berpegang dengan tali Allah semuanya, wala tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah, wazkuru ni'matallahi 'alaikum, dan ingatlah nikmat Allah atas kalian, idh kuntum a'daan, tatkala kalian saling bermusuhan, fa'alafa baina qulubikum, lalu Allah mensatukan hati kalian, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, maka kalian dengan nikmat Allah menjadi bersaudara. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar, dan kalian sudah berada di tepi jurang neraka, fa anqadhakum minha, lalu Allah menyelamatkan kalian daripadanya. Kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi, demikianlah Allah menjelaskan kepada kalian ayat-ayatnya, la'allakum tahtadun, agar kalian mendapatkan petunjuk. Di ayat ini dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan yang dimaksud dengan bihablillah, makna yang pertama biahdillah, artinya berpeganglah dengan tali Allah, artinya dengan perjanjian Allah. Itu makna yang pertama. Yang kedua, maknanya hablillah Al-Quran, dan dibawakan beberapa riwayat oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir. Di antara disebutkan bahwa Al-Quran hablullahil matin wa siratuhul mustaqim, bahwa Al-Quran merupakan tali Allah yang kokoh dan jalan yang lurus. Begitu juga ada riwayat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, inna hadzal qur'ana huwa hablullahil matin, sesungguhnya Al-Quran ini merupakan tali Allah yang kokoh, wa huwa nurul mubin, merupakan cahaya yang terang, wa huwa syifaa'un nafi', merupakan penyembuh, penawar, obat yang bermanfaat, ismatun liman tamassaka bihi, dan penjaga bagi orang-orang yang berpegang dengannya, wa najatun liman ittaba'ahu, dan sebagai penyelamat bagi orang-orang yang mengikuti Al-Quran. Ini dibawakan juga oleh Al-Hafidz
Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Kemudian di sini sebutkan lagi wala tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah, jangan kalian bercerai-berai. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, kata beliau, amarahum bil jama'ati wa nahahum anit tafriqah. Allah memerintahkan mereka untuk berjamaah dan Allah melarang mereka dari berpecah belah. Wa qad waradatil ahaditsul muta'addidatu bin nahyi anit tafarruq wal amri bil ijtima' wal i'tilaf. Dan Allah telah datang beberapa hadis yang melarang dari berpecah belah dan menyeru kita untuk bersatu. Kemudian dibawakan hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim dari Suhail bin Abi Saleh dari ayahnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inna Allah yarda lakum thalathan wa yaskhatu lakum thalathan, yarda lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa an tunasihu man wallahu Allahu amrakum wa yaskhatu lakum thalathan, qila wa qala wa kathratas su'al wa idha'atal mal. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, innallaha yarda lakum thalathan, sesungguhnya Allah ridho kepada kalian 3 perkara. Lakum thalathan, dan Allah murka kepada kalian dengan 3 perkara. Yarda lakum, Allah ridho kepada kalian, yang pertama, an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a, kalian beribadah hanya kepada Allah dan jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu. Yang kedua, wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan hendaklah kalian berpegang dengan tali Allah semuanya dan janganlah kalian berpecah belah. Yang ketiga, wa an tunasihu man wallahu Allahu amrakum, dan hendaknya kalian saling menasihati dengan orang-orang yang Allah memberikan kepada kalian sebagai pemimpin bagi kalian. Kemudian wa yaskhatu lakum salatan, dan Allah murka kepada kalian 3 perkara. Yang pertama, qila wa qal, mengatakan katanya-katanya, menyebarkan gosip, kata orang begini, kata orang begini. Yang kedua, wa kathratas su'al, Allah murka kepada kalian, kalian banyak bertanya. Arti bertanya yang tidak bermanfaat. Yang ketiga, wa idha'atal mal, menyia-nyiakan harta, membuang-buang harta, tabdzir. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Muslim. Di sini disebutkan Allah ridho kepada kalian 3 perkara. Yang pertama itu yaitu beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, dan tidak boleh berbuat syirik dengan apapun juga. Yang kedua, hendaklah kalian berpegang dengan tali Allah semuanya dan jangan berpecah belah. Ini yang jadi syahid dalam pembicaraan kita ini. Hendaknya kalian berpegang dengan tali Allah semuanya dan jangan kalian berpecah belah. Kemudian yang ketiga, hendaknya kalian menasihati ulil amri, ya, orang-orang yang diberikan oleh Allah amanah untuk mengurus urusan kaum muslimin, maka disuruh kita untuk menasihati mereka dengan cara yang baik, orang-orang yang memegang urusan kaum muslimin. Kemudian Allah benci kepada kita 3 perkara. Yang pertama, katanya-katanya, menyebarkan omongan yang tidak jelas. Yang kedua, banyak bertanya yang enggak ada manfaat. Dan yang ketiga, wa idha'atal mal, di sini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Muslim. Kemudian dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir bahwa yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya, umat ini berpecah belah, bercerai-berai.
Dan sungguh telah terjadi di tengah umat ini apa yang beliau khawatirkan. Qad waqa'a dzalika fi hadhihi al-ummah faftaraqu ala 73 firqah. Dan sungguh terjadi apa yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan umat ini terpecah menjadi 73 golongan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmidzi dan yang lainnya, bahwa sataftariqu ummati ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah. Bahwa umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, 72 masuk neraka, 1 yang masuk surga. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Katsir menjelaskan lagi, minha firqatun najiyah, 1 yang selamat. Dari 73 golongan 1 yang selamat. Firqatun najiyatun ilal jannati wa musallamatun min adzabin nar wa humul ladzina ala ma kana alaihi Rasulullah SAW wa ashabuhu. Jadi ada 1 firqah, 1 golongan yang selamat, yang akan masuk ke dalam surga dan dijauhkan oleh Allah atau diselamatkan oleh Allah dari api neraka. Mereka adalah orang-orang yang berjalan dan mengikuti apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian lanjutan ayatnya, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dan ingatlah nikmat Allah atas kalian tatkala kalian saling bermusuhan, lalu Allah satukan hati kalian, maka kalian dengan nikmat Allah menjadi bersaudara. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa anqadakum minha. Dan dulu kalian berada di tepi jurang jahanam, di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kalian daripadanya, sampai akhir ayat. Kata beliau, wa hadha siyaq fi sya'nil Aus wal Khazraj. Ayat ini berkaitan dengan Aus dan Khazraj, yaitu kaum Ansar. Kaum Ansar yang terjadi peperangan di antara mereka, hurub katsira fil jahiliyah wa adawatun syadida wa dhaghain wa ihan wa dhuhul. Artinya kaum Aus dan Khazraj ini saling bermusuhan dari kaum Ansar ini dulu sebelum datangnya Islam. Peperangan yang panjang zaman jahiliyah, permusuhan yang sangat, kebencian, begitu juga kedengkian dan juga dendam di antara mereka. Kemudian falamma jaa Allahu bil Islam fadakhala fihi man dakhala minhum saru ikhwan mutahabbin bi jalalillah. Tatkala datang agama Islam ini, maka masuklah mereka ke dalam agama Islam. Maka mereka menjadi bersaudara, saling mencintai dengan kemuliaan Allah SWT. Mutawasilina fi dzatillah, muta'awinina 'alal birri wat taqwa. Yang mereka saling menyambung silaturahim di antara mereka karena Allah, dan mereka saling tolong-menolong dalam perbuatan baik dan takwa. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Anfal di ayat 62, ayat 63, Allah berfirman, huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinallaha allafa bainahum innahu azizun hakim. Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 62 63, dan Allah lah yang telah menolong kamu, mengokohkan kamu dengan pertolongan darinya dan juga dengan kaum mukminin. Dan Allah menyatukan di antara hati-hati mereka. Kalau seandainya kalian menginfakkan apa yang ada di muka bumi ini, maka kalian tidak akan bisa menyatukan hati mereka. Tetapi Allah lah yang menyatukan hati mereka. Dan Allah itu maha gagah, dan Allah itu maha bijaksana. Artinya menyatukan hati manusia ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun kita infakkan harta kita sepenuh bumi ini, gak bisa menyatukan hati manusia. Yang menyatukan hati manusia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah memberikan jalan untuk bersatunya hati manusia dengan Al-Quran, dengan sunnah, dan mengikuti jejak salafus salih radhiyallahu anhum ajma'in.
Kemudian wa kanu ala syafa hufrati minan nar bisababi kufrihim, dan mereka tadinya berada di tepi jurang jahanam dengan sebab kekafiran mereka. Fa ab'adahumullahu minha an hadahum lil iman, maka Allah jauhkan mereka dari neraka, Allah tunjukkan mereka ke dalam iman. Artinya kalau seandainya mereka ini orang-orang Ansar atau yang lainnya, datangnya Nabi Muhammad SAW, mereka tidak masuk ke dalam agama Islam, tetap dalam kekafiran dan mati dalam keadaan kafir, tempatnya di mana? Neraka. Kalau mereka mati dalam keadaan kafir, tempatnya neraka. Tapi kemudian mereka beriman kepada Rasulullah SAW, maka Allah selamatkan mereka dari api neraka. Dan Rasulullah mengingatkan kepada mereka ketika terjadi keributan, mereka tidak senang ketika dibagi ghanimah waktu perang Hunain. Dibawakan juga oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir di sini, bahwa Rasulullah memberikan bagian kepada orang-orang yang baru masuk Islam lebih banyak daripada orang-orang Ansar. Mereka nggak senang, kok orang-orang yang baru masuk Islam dibagi ghanimah lebih banyak daripada kita, padahal kita yang berjuang menegakkan agama Islam di Madinah ini. Kemudian Rasulullah tahu demikian dari para sahabat yang lain, dikumpulkan mereka semua orang-orang Ansar. Kemudian Rasulullah bersabda kepada mereka, ya ma'syaral ansar, alam ajidkum dullalan fahadakumullahu bi wa kuntum mutafarriqina fa'allafakumullahu bi wa alatan fa'aganakumullahu bi. Kata Nabi SAW, wahai orang-orang Ansar, bukankah aku mendapati kalian dulu sesat, lantas Allah menunjuki kalian dengan perantaraan aku. Wa kuntum mutafarriqin, dan dulu kalian berpecah belah, bercerai-berai. Allah satukan hati kalian dengan aku, kata Rasulullah. Wa alatan, dan dulu kalian orang-orang miskin, fakir. Fa'aghnakumullahu bi, lalu Allah memberikan kekayaan kepada kalian dengan sebab aku. Kemudian ada lanjutannya dalam ayat yang lain, enggak dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir. Setelah dibawakan oleh Rasulullah demikian, kemudian kullama qala syai'an qalu Allahu wa rasuluhu aman. Setiap Rasul mengatakan demikian, mereka mengatakan Allah dan Rasulnya yang maha dermawan. Artinya Allah yang maha dermawan dan Rasulnya juga yang memberikan kebaikan setelah Allah SWT. Kemudian kata Nabi, ini dalam tafsir Katsir sampai sini, Allah wa Rasul aman. Kemudian dilanjutkan dalam hadisnya yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam Kitabul Maghazi, kata Rasulullah SAW, "Lau syi'tum qultum ji'tana kadza wa kadza." Boleh kamu berkata, dulu kalian datang begini dan begini, artinya kepada Rasulullah SAW. Boleh kalian katakan, aku dulu datang gak punya apa-apa. Tapi ingat, kata Rasulullah, ala tardawna ayyadhaban nasu bisyah wal ba'ir wa tadhabuna bin nabi SAW ila rihalikum. Laula al-hijratu lakuntum ra'an minal ansar, walau salakan nasu wadiyan wa syi'ban lasalaqtu wadiyal ansar wa syi'baha. Al-ansaru syi'arun wan nasu ditharun, innakum satalqawna ba'di atharah fasbiru hatta talqawni alal haud. Kata Rasulullah SAW, tidakkah kalian redha orang-orang membawa bagian dari ghanimah itu, kambing, onta, dan kalian membawa Rasulullah, kalian bersama Rasulullah, semua bawa kambing, bawa emas, bawa segala, kalian bersama Rasulullah SAW ke tempat kalian. Kalau bukan karena hijrah, aku sudah menjadi orang Ansar. Kalau seandainya manusia menempuh lembah dan juga jalan-jalan di tepi gunung, aku akan menempuh jalannya orang-orang Ansar dan juga jalannya mereka. Ansar itu adalah pakaian yang dekat dengan kulit, sedangkan manusia pakaian luarnya. Artinya Ansar itu dekat dengan Nabi SAW, sedangkan manusia itu jauh dengan Rasulullah SAW. Dan sesungguhnya kalian akan
menemui sesudah wafatku athara, orang-orang yang mementingkan diri sendiri. Fasbiru, hendaklah kalian sabar, hatta talqauni al-haud, sehingga kalian bertemu aku di telaga. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Kitabul Maghazi, dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Kitabuz Zakah, dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya. Jadi akhwan fillah, nasakumullah, Nabi mengingatkan kepada para sahabat untuk bersyukur atas nikmat Allah diberikan hidayah ke dalam Islam dan bersatu di atas Islam yang dulunya mereka berpecah belah. Dan Nabi ingatkan dengan datangnya Nabi Muhammad SAW itu mereka bersatu. Dengan datangnya Nabi mereka mendapatkan nikmat dan yang lainnya. Boleh mengingatkan seperti ini dalam rangka mempersatukan untuk kebaikan, supaya mereka tidak terus dalam perpecahan. Dan memang diutusnya Nabi Muhammad SAW merupakan nikmat yang paling besar bagi kaum mukminin. Maka mereka menjawab, Allahu wa rasuluhu aman. Allah wa rasuluhu aman. Karena memang Rasulullah merupakan nikmat yang besar, sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Ali Imran di ayat 164, laqad manallahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 164, sungguh Allah telah memberikan nikmat yang besar, anugerah yang besar kepada kaum mukminin tatkala Allah mengutus seorang rasul di antara mereka yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, mensucikan mereka dan mengajarkan Al-Quran dan As-Sunnah, meskipun mereka sebelum itu sungguh-sungguh dalam kesesatan yang nyata. Jadi Allah mengingatkan bahwa diutusnya Nabi Muhammad SAW merupakan nikmat yang paling besar. Di sini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir, wa inna min a'dhami ma yudhkaru min ni'amihi ni'matul hidayah ilal Islam. Yang patut untuk diingat bahwa nikmat yang paling besar yaitu nikmat diberikan hidayah di atas Islam. Yang kedua, wattiba'ir rasul, yaitu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, wajtima' kalimatil muslimin wa adami tafarruqiha. Jadi yang pertama, nikmat yang paling besar nikmat hidayah di atas Islam. Yang kedua, mengikuti Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, berkumpul kalimat kaum muslimin di atas Quran was sunnah dan tidak bercerai-berai. Ini nikmat yang paling besar. Di ayat ini yang pertama fawaid yang dapat kita ambil tentang wajibnya kita wujubul i'tisam bil kitabi was sunnati Rasulullah SAW. Wajibnya kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, wujubul akhdhi bil islami kafah. Yang kedua, wajib kita berpegang dengan agama Islam secara keseluruhan. Jadi bukan juz'iyat, bukan bagian, bukan parsial, tapi kita harus masuk dalam agama Islam secara keseluruhan, sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 208, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang beriman, masuklah kalian ke dalam agama Islam secara keseluruhan dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, sesungguhnya syaitan musuh yang nyata bagi kalian. Kemudian yang ketiga, fawaid yang ketiga, hurmatul iftiraq, arti haramnya berpecah belah. Kemudian yang keempat, wujubu tahkimil Quran was sunnah fima qad yaqa fihi al-muslimun min niza'in wa ikhtilafin. Yang keempat, wajib kita berhukum kepada Al-Quran dan Sunnah pada apa-apa yang terjadi di antara kaum muslimin dari perpecahan dan perselisihan. Yang wajib kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, sebagaimana Allah berfirman dalam surah An-Nisa, surah yang keempat ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in
farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang beriman, taatlah kepada Allah dan taat kepada Rasul dan ulul amri antara kalian. Apabila kalian berselisih tentang sesuatu, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Kembalikan kepada Allah Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Jika kalian beriman kepada Allah dan akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang demikian yang paling baik dan sebaik-baik akibatnya. Kemudian yang kelima yaitu wujubu dzikrin ni'am li ajli syukur. Artinya wajib kita untuk mengingat nikmat-nikmat itu agar kita bersyukur kepada Allah. Wajib untuk selalu mengingat nikmat-nikmat Allah agar kita bersyukur kepada Allah. Dan Nabi mengingatkan kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajmain dan terutama kepada Al-Ansar. Sahabat Ansar Nabi ingatkan agar mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hakikat i'tisam yang sebenarnya seperti yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim. Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan dalam kitabnya Madarijus Salikin di juz yang ketiga. Kata beliau, haqiqatul i'tisam bi kitabillah. Hakikat i'tisam, berpegang teguh setelah beliau membawakan ayat wa'tasimu bihablil jami'an wa la tafarraqu. Dalam kitabnya Madarijus Salikin, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan wa huwa tahkimuhu duna ara'ir rijali wa maqayisihim wa ma'qulatihim wa adwaqihim wa kushufatihim wa mawajidihim faman lam yakun kadhalik fahuwa munsallun min hadzal i'tisam fad-din kulluhu fil i'tisam bihi wa bihablihi ilman wa amalan wa ikhlasan wa isti'anatan wa mutaba'atan wastimraran ala dzalik ila yaumil qiyamah. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kata beliau wafat tahun 751 Hijriah. Kalau Al-Hafidz Ibnu Katsir wafat tahun 774 Hijriah. Kata beliau dalam kitabnya Madarijus Salikin di juz yang ketiga, yang dimaksud dengan i'tisam, hakikat i'tisam dengan kitabullah yaitu kita wajib menjadikan Al-Qur'an sebagai hakim atas semua perkara. Kita wajib berhukum dengan Al-Quran, bukan dengan pendapat orang. Bukan dengan pendapat orang, bukan dengan ra'yu. Bukan juga dengan kias. Bukan dengan akal mereka. Bukan dengan perasaan mereka. Bukan juga dengan kasyf. Kasyf ini istilah tarekat. Jadi sesuatu yang mereka dapatkan dalam mimpi yang bukan wahyu. Nggak boleh kita berhukum dengan yang demikian. Maka barang siapa yang tidak berhukum dengan Al-Quran, maka dia terlepas dari i'tisam kepada kitabullah ini. Karena agama semuanya wajib berpegang dengan Al-Quran. Wajib agama ini. Kalau disebutkan Quran termasuk apa? Sunnah. Karena Al-Quran sangat membutuhkan kepada sunnah dan memerlukan penjelasan dari sunnah Nabi SAW. Dan Nabi tinggalkan kepada kita berapa? Quran saja atau Quran dengan sunnah? Quran dengan sunnah. Taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnati. Aku tinggalkan kalian dua perkara yang kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang dengan dua perkara ini, kitabullah dan sunnah Rasulnya SAW. Artinya agama ini semuanya harus berpegang dengan Al-Quran, dengan sunnah Nabi, baik secara ilmu. Kita wajib mempelajari Quran dan sunnah ala fahmi salaf. Baik secara amal, kita wajib mengamalkan Quran dan sunnah ala fahmi salaf. Ikhlas, kita wajib ikhlas dalam kita mengamalkan Islam ini. Wasti'anatan, yaitu kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa mutaba'atan, dan juga kita ittiba kepada Rasulullah SAW, dan terus menerus yang demikian sampai hari kiamat. Artinya sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita wajib berpegang teguh pada Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di menjelaskan juga tentang ayat ini, hampir sama dengan penjelasan Al-Hafidz Ibnu Katsir, dan beliau menjelaskan di akhir ayat ini, kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi, demikian Allah menjelaskan ayatnya, artinya Allah menjelaskan kepada kalian ayat-ayatnya untuk menjelaskan al-haq minal batil, kebenaran dari kebatilan, huda minadh dhalal, dan petunjuk, menjelaskan petunjuk dari kesesatan, la'allakum tahtadun, agar kalian mendapatkan petunjuk, yaitu agar kalian mengetahui kebenaran dan mengamalkan kebenaran. La'allakum tahtadun ay bima'rifatil haq wal amal bihi, mengetahui kebenaran, mengamalkan kebenaran. Kemudian beliau memberikan penjelasan juga, wa inna min a'dhami ma yudhkaru min ni'amihi ni'matul hidayah al-Islam wa tiba'ir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ijtima'i kalimatul muslimin wa adami tafarruqiha. Bahwa di antara yang patut yang paling besar untuk diingat yaitu nikmat-nikmat hidayah ke dalam Islam. Nikmat mengikuti dan juga bersatunya kalimat kaum muslimin dan tidak berpecah belah. Sekarang kita bahas ayat yang kedua. Ini 3 ayat dalam surah Ar-Rum. Antum lihat, antum buka ayatnya, buka mushafnya. Karena kita sekarang ini ngaji. Kalau ngaji, bawa Qur'annya, dibuka mushafnya. Antum lihat mushafnya, surah Ar-Rum, surah 30 ayat 30 sampai ayat 32. Allah SWT berfirman, faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus salata wa la takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Allah berfirman yang artinya dalam surah Ar-Rum surah 30 ayat 30 sampai 32. Hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus, fitrah Allah yang Allah ciptakan manusia atasnya, yang tidak ada perubahan dalam ciptaan Allah. Demikianlah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dengan bertaubat kembali kepada Allah, bertakwa kepadanya, dan dirikanlah salat, dan janganlah kalian menjadi orang-orang musyrik, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi bergolong-golongan, berkelompok-kelompok, dan setiap golongan, setiap kelompok bergembira dan berbangga dengan apa yang ada pada mereka. Di sini disebutkan fa'aqim wajhaka, ay fasaddid wajhaka wastamir alladhi syar'a Allahu lak minal hanifiyati millati Ibrahim. Allah berfirman, fa'aqim wajhaka, hadapkan wajahmu kepada agama yang lurus. Artinya hadapkan wajahmu dan tetap demikian pada syariat yang Allah syariatkan kepadamu. Dari agama yang lurus, itu agamanya Ibrahim alaihi salatu wassalam, alladzi hadaqallahu laha wa kammalaha laka ghayatal kamal, yang Allah memberikan petunjuk kepadamu, kepadanya, dan Allah sempurnakan kamu dengan puncaknya kesempurnaan. Artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan Allah untuk menghadap kepada agama yang lurus, agama yang hanif, agama tauhid yang lurus kepada tauhid dan berpaling dari semua bentuk kesyirikan. Yang Nabi Muhammad SAW disuruh oleh Allah untuk mengikuti milahnya siapa? Ibrahim. Wattabi' millata Ibrahim hanif. Nabi Ibrahim yang lurus. Di sini suruh milahnya Nabi Ibrahim, yang Allah ciptakan manusia di atasnya. Fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha, yang Allah ciptakan manusia di atasnya. Artinya di sini fatara khalqahu ala ma'rifatihi wa tauhidihi wa annahu la ilaha ghairuh.
Yang Allah ciptakan manusia untuk mengetahui Allah dan mentauhidkan Allah yang tiada ilah yang berhak diibadahkan hanya Allah SWT. Sebagaimana juga Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 172, wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala. Dan Allah mempersaksikan kepada calon-calon anak Adam yang Allah akan hidupkan sampai hari kiamat. Yang Allah bersaksi, bukankah aku Tuhan kalian, aku Rabb kalian? Mereka semua menjawab iya. Jadi Allah keluarkan ruh calon-calon anak Adam ini, dan Allah bersaksi kepada mereka bahwa aku adalah Rabb kalian. Semuanya mengatakan iya. Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 172. Yang juga manusia diciptakan Allah di atas fitrah. Kullu mauludin yulad la fitrah. Setiap anak lahir dalam keadaan fitrah, atau ma min mauludin illa yulad fitrah. Tidak satu pun anak lahir dalam keadaan fitrah, semuanya. Arti fitrah di sini dijelaskan oleh para mufassirin dan juga para pensyarah hadis, yang dimaksud adalah Islam. Seperti dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari. Yang dimaksud dengan fitrah di sini yaitu Islam. Kemudian la tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan dalam ciptaan Allah. Yang dimaksud dengan la tabdila li khalqillah ay la tabdila li dinillah. La tabdila li dinillah. Tidak ada perubahan dalam ciptaan Allah, artinya tidak ada perubahan dalam agama Allah. Seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Zaid, Ad-Dhahhak, Qatadah, Ikrimah, Mujahid, Sa'id bin Jubair dan yang lainnya. Semua menjelaskan, Ibnu Abbas, Ibrahim An-Nakhai, Sa'id bin Jubair, Mujahid, Ikrimah, Qatadah, Ad-Dhahhak, Ibnu Zaid, ketika menafsirkan ayat la tabdila li khalqillah, dikatakan la tabdila li dinillah, tidak ada perubahan dalam agama Allah. Dan Imam Bukhari juga mengatakan demikian, la tabdila li khalqillah ay li dinillah. Kemudian disebutkan lagi dzalika ad-dinul qayyim. Setelah disebutkan fitratullah ya fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah, dzalika ad-dinul qayyim. Yang demikian agama yang lurus. Walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Itulah agama yang lurus, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ya, dijelaskan oleh Ibnu Katsir, dzalika ad-dinul qayyim, itulah agama yang lurus, ai at-tamassuk bisyari'ati wal fitrati salimati huwa ad-dinul qawim al-mustaqim. Berpegang dengan syariat dan fitrah yang selamat, itulah agama yang lurus. Walakin aktsaran nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jadi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Selanjutnya ayatnya, munibina ilai raji'ina ilai, dalam keadaan kembali kepada Allah. Wattaqu, artinya kalian takwa kepada Allah. Wa aqimus shalah, dan dirikanlah salat. Wala takunu minal musyrikin, dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang musyrikin. Artinya kalian mentauhidkan Allah, mengikhlaskan ibadah kepada Allah, jangan kalian berbuat syirik kepada Allah. Kemudian disebutkan di sini, minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Orang-orang musyrik ini yaitu mereka yang telah memecah belah agama mereka menjadi bergolong-golongan. Kullu hizbin bima ladaihim farihun, dan setiap golongan berbangga dengan golongannya. Artinya la takunu minal musyrikin alladzina qad farraqu dinahum ay baddalu wa ghayyaru wa amanu bi ba'din wa kafaru bi ba'din. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, kata beliau, janganlah kalian seperti orang-orang musyrikin yang mereka memecah belah agama mereka, mengganti, merubah, mereka beriman dengan sebagiannya dan kufur kepada sebagiannya. Wa qara ba'duhum faraqu dinahum, sebagian ahli qiraat membaca dengan faraqu dinahum, minal ladzina faraqu dinahum. Di sini disebutkan minal ladzina farraqu dinahum. Ada juga yang membaca faraqu dinahum ay tarakuhu wara'a zuhurihim, yang mereka meninggalkan agama itu di belakang mereka. Ditinggalkan agama.
wa haulaika al-yahudi wan nasara wal majus wa 'abadatil awthan wa sair ahli al-adyan al-batila. Mereka adalah orang-orang seperti Yahudi, Nasrani, Majusi, penyembah-penyembah berhala dan seluruh agama-agama yang batil. Mimma ada ahli Islam, kecuali ahli Islam yang tetap bersatu. Dan Allah ingatkan dalam surah Al-An'am di ayat 159. Allah ingatkan dalam surah Al-An'am ayat 159. Allah SWT berfirman, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai' innama amrum ila Allah thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 159. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi bergolong-golongan, engkau Muhammad tidak termasuk mereka, sedikit pun tidak. Sesungguhnya urusan mereka kembali kepada Allah, kemudian Allah akan mengabarkan kepada mereka tentang apa yang mereka kerjakan. Kemudian dilanjutkan oleh Al-Habib Ibnu Katsir, fa ahlul adyan qablana ikhtalafu fima bainahum ala ara wa min al-batila wa kullu firqatin minhum taz'umu annahum ala syai' wa hadhihi al-ummatu aidan ikhtalafu fima bainahum ala nihalin kulluha dalalatun illa wahidatan wa hum ahlus sunnati wal jamaah al-mutamassikuna bi kitabillah wa sunnati Rasulullah sallam wa bima kana alaihi sadrul awwal min as-sahabati wat tabi'in wa a'immatul muslimin fi qadimid dahr wa hadithihi. Kata Al-Habib Ibnu Katsir, semua agama yang sebelum kita mereka telah berpecah belah di antara mereka menjadi berbagai pendapat, golong-golongan yang batil semuanya, dan setiap golongan menyangka bahwa mereka di atas kebenaran. Begitu juga umat ini, umat Islam, mereka berselisih dan berpecah belah menjadi bergolong-golongan dan semuanya sesat kecuali satu yang tidak sesat, yaitu ahlus sunnah. Orang-orang yang berpegang kepada kitabullah dan sunnah Rasulnya oleh generasi yang pertama dari umat ini, daripada sahabat dan tabi'in, dan juga yang mengikuti mereka pada zaman dahulu dan pada zaman sekarang, yaitu zaman Ibnu Katsir. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, ketika Nabi ditanya tentang al-firqah yang selamat, Nabi menjawab, ma ana alaihi wa ashabi, yaitu orang-orang yang mengikuti aku dan para sahabatku. Kemudian dijelaskan oleh, ini selesai dari tafsir Ibnu Katsir, Syekh Sa'di menjelaskan tentang faqim wajhaka, hadapkan dirimu ke dalam agama Islam ini. Maksudnya hadapkan dirimu kepada agama Islam ini yang merupakan Islam, iman dan ihsan, yang merupakan agama yang lurus, hanif, yang bertauhid kepada Allah dan berpaling dari semua kesyirikan. Kemudian fitratullahi fataran nas, yang Allah menciptakan manusia di atasnya. Artinya Allah menciptakan manusia ini agama yang hanif, agama yang lurus, yang Allah menciptakan manusia di atas fitrah, semua manusia, semuanya. Nabi bersabda, kullu mauludin yuladu al fitrah fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Bahwa setiap anak lahir dalam keadaan fitrah. Dan berarti yang lain disebutkan, ma min mauludin illa yulal fitrah. Bahwa setiap anak itu melahirkan lahir dalam keadaan fitrah. Ini hadis sahih Bukhari, Muslim, Tirmidzi dan yang lainnya. Maka kedua orang tua yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani dan Majusi. Dalam riwayat Muslim, fa in kana muslimaini fa muslimun, apabila kedua orang tuanya muslim, maka anaknya juga muslim. Kalau orang tuanya muslim, maka anaknya juga muslim. Kemudian ikhwan fillah, jazakumullah, bahwa Allah menciptakan seluruh makhluk ini dalam keadaan fitrah, semuanya fitrah dalam keadaan Islam. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, kata beliau begini, fa wada'a fi qulubihim mahabbatal haqq wa itharul haqq wa hadha haqiqatul fitrah. Artinya Allah menciptakan makhluk ini dan Allah tidak zalim. Allah tidak berbuat zalim.
Allah ciptakan semua makhluk ini di atas fitrah, dan Allah berikan ke dalam hati mereka kecintaan kepada kebenaran, mengutamakan kebenaran, dan ini merupakan hakikat fitrah. Nah, kalau ada yang keluar dari fitrah ini disebabkan karena apa? Karena sesuatu yang merusak dia, imma lingkungannya yang merusak dia, kedua orang tuanya, atau karena hawa nafsunya, atau karena godaan syaitan. Jadi ada faktor-faktor yang merusak fitrahnya dia. Yang pertama kali siapa? Kedua orang tuanya. Fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Yang kedua, faktor hawa nafsu. Kalau dia selamat dari hawa nafsu, dia mesti akan mengutamakan kebenaran, akan mengutamakan Islam. Jadi kalau ada keluarga kafir, lahir anaknya, anak ini tumbuh, dia menjadi remaja, mesti dia akan mengutamakan kebenaran selama dia tidak dipengaruhi oleh kedua orang tuanya. Mesti. Sebab Allah menciptakan, dia cinta kepada kebenaran dan mengutamakan kebenaran. Mau dirusak oleh lingkungannya. Yang pertama, lingkungan pertama orang tuanya. Yang kedua hawa nafsu, yang ketiga syaitan. Dan baru nanti teman-teman yang jelek, teman-teman yang jahat dan yang lainnya. Itu yang merusak dia. Kemudian disebutkan lagi di sini. La tabdila li khalqillah, tidak berubah dalam ciptaan Allah, yaitu dalam agama Allah. Kemudian munibina ilaihi wattaqu, adalah mereka ini kembali kepada Allah dan bertakwa kepada Allah. Kalimat wattaqu, kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'd dalam tafsirnya Taisir Karimur Rahman fi tafsir Kalamil Mannan, kata beliau, makna wattaqu fahadha yashmal fi'l al-ma'murat wa tark al-manhiyat. Yang dimaksud dengan bertakwa mencakup semua perbuatan perintah Allah. Artinya bertakwa kepada Allah mengerjakan semua yang Allah perintahkan, dan juga tarkal manhiyat, meninggalkan semua yang dilarang. Jadi takwa kepada Allah itu mengerjakan semua yang diperintahkan dan meninggalkan semua yang dilarang. Dan antum perhatikan, kalau kita membahas tentang takwa, bahwa perintah yang paling besar untuk bertakwa kepada Allah yaitu mentauhidkan Allah. Ini perintah yang paling besar. Kemudian larangan yang paling besar berbuat syirik kepada Allah. Larangan yang paling besar yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disuruh untuk mengerjakan salat, wa aqimus shalah. Dirikanlah salat. Kenapa disuruh salat? Karena salat ini akan menjaga hubungan seorang hamba kepada Allah dan mencegah manusia dari perbuatan keji dan mungkar. Wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Dirikanlah salat karena sungguhnya salat akan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kemudian dilanjutkan, wala takunu minal musyrikin, dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang musyrikin. Bagaimana orang musyrikin ini? Minal ladzina farraqu dinahum, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka. Ini yang menjadi syahid dalam pembahasan kita. Itu orang-orang yang memecah belah agama mereka. Wa kanu syiah, dan menjadi bergolong-golongan. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, kata beliau, wa kanu syiah ay kullu firqatin min firaqi syirik ta'allafat wa ta'assabat ala nasri ma ma'ah min al-batil wa munabadati ghairihim wa muharabatihim. Artinya setiap golongan dari firqah-firqah syirik, mereka fanatik untuk membela apa yang ada padanya dari kebatilan, dan mereka membuang selain mereka dan memerangi selain mereka. Kullu hizbin bima ladaihim farihun, dan setiap golongan berbangga dengan apa ada yang ada pada mereka, atau dari apa yang ada pada mereka dari ilmu-ilmu yang menyalahi Al-Quran dan Sunnah. Dan mereka bergembira dengan berpecahnya mereka di atas kebatilan ini. Dan mereka menyangka bahwa mereka di atas kebenaran, dan mereka menyangka bahwa selain mereka di atas kebatilan. Wa fi hadza, kata Syekh Sa'di rahimahullah, wa fi hadza tahdhirun lil muslimin min tashattutihim wa tafarruqihim firaqa
kullu fariqin yata'assabu lima ma'ahu min haqqin wa batil fayakununa musyabihin bidzalika lil musyrikin fit tafarruqi bal ad-din wahid war rasul wahid wal ilahu wahid. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, kata beliau, ayat ini sebagai peringatan bagi kaum muslimin agar mereka jangan berpecah belah, jangan bergolong-golongan, yang setiap golongan fanatik terhadap apa yang ada padanya dari kebenaran dan kebatilan, sehingga mereka menyerupai kaum musyrikin dalam berpecah belah dalam agama ini. Bahkan agama ini satu, agama Islam, agama yang haknya satu, agama Islam. Selain Islam semuanya batil. Agama yang diridhai Allah hanya satu, agama Islam. Selain Islam, Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha, semua yang semua batil. Allah SWT hanya satu yang hak, yang akan mengantarkan manusia ke surganya satu, yaitu agama Islam. Wa rasul wahid, dan rasulnya satu, sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal ilahu wahid, dan Rabbnya satu, Tuhannya satu, ya Allah SWT. Kemudian ayat ini, fawaid yang dapat kita ambil dari ayat ini. Ini banyak fawaid yang dapat kita ambil dari ayat ini. Surah Ar-Rum. Yang pertama, ikhtiyarul Islam dinan yuqbilu alaihi al-muslimu bikulliyatihi. Yang pertama, yaitu memilih agama Islam, satu-satunya agama yang benar, yang wajib seorang muslim untuk masuk ke dalam agama Islam secara keseluruhan. Jadi memilih agama Islam ini satu agama yang benar, dan wajib muslim ini masuk ke dalam agama Islam secara keseluruhan. Dengan dasar surah Al-Baqarah ayat 208, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Dan tentang satu-satunya Islam agama yang hak, dasarnya banyak dalam Al-Quran. Di antaranya dalam surah Ali Imran ayat 19, inna dina indallahil Islam. Sungguhnya agama yang hak hanya satu, agama Islam. Allah juga berfirman dalam surah Ali Imran ayat 85, wa may yabtaghi ghaira islami din fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain Islam, tidak akan diterima oleh Allah, dan dia termasuk orang yang merugi. Itu yang pertama. Yang kedua, wujubul ikhlas. Yang kedua, wajibnya ikhlas dalam kita beragama. Wajibnya kita ikhlas dalam kita beragama. Yang ketiga, wujubul ihtimam bil ilmi nafi al musil ila mardatillah. Yang ketiga, wajibnya kita memperhatikan ilmu yang bermanfaat, yang akan menyampaikan kepada keridhaan Allah SWT. Tahu agama ini, ya harus belajar dia. Sekarang kita disuruh menghadapkan kepada agama yang lurus. Sekarang kita harus menghadapkan kepada agama yang faqim wajhak lini hanifah. Bagaimana kita tahu agama yang lurus kalau kita nggak belajar? Dan kebanyakan umat Islam tidak belajar. Maka di akhirat dikatakan walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Maka wajib kita belajar agama Islam ini, wajib. Setiap muslim dan muslimah wajib. Dan sudah hafal semua kaum muslimin. Umum kaum hafal. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Nuntut ilmu itu wajib atas muslim. Wajib dia untuk memperhatikan ilmu yang bermanfaat, yang membawa kepada apa? Kepada Allah. Karena apa? Karena al-jahl sababu kulli bala'in. Karena kebodohan merupakan sebab setiap bencana, perpecahan yang ada di tengah-tengah muslim, sebabnya karena kebodohan. Kebodohan. Atau yang kedua, karena hawa nafsu. Mengikuti hawa nafsu. Ini yang membuat manusia ini berpaling dari agama yang lurus, kebodohan. Makanya wajib kita belajar ilmu yang bermanfaat ini. Wajib.
Maka kita harus luangkan waktu kita untuk belajar ilmu syar'i. Wajib kita luangkan waktu kita. Kemudian yang keempat, al-mubadarah ilal a'malis salihah. Yang keempat, segera dalam melakukan amal-amal saleh. Kalau disuruh kita menghadapkan ke dalam agama Islam, bukan menghadap aja. Belajar, amalkan. Belajar agama Islam, amalkan Islam ini. Tapi Islam ini untuk diamalkan, bukan koleksi. Bukan ilmu pengetahuan. Bahwa orang-orang kafir juga belajar tentang Islam sebagai ilmu pengetahuan. Bukan untuk diyakini, diimani, dan bukan untuk diamalkan. Sekedar ilmu pengetahuan. Bukan. Kita mengkaji agama Islam ini untuk diamalkan. Yang diperintah oleh Allah, lakukan amal saleh. Belajar, amalkan. Belajar, amalkan. Maka Allah menyebutkan tentang iman dan amal saleh. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalih. Kecuali yang beriman dan beramal saleh. Dan banyak ayatnya tentang masalah itu. Maka disuruh kita untuk segera melakukan amal-amal saleh. Yang kelima, al-inabah ila Allah Ta'ala. Al-inabah, artinya wajib kita untuk kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah atas semua dosa dan maksiat yang kita lakukan. Setiap hari, kalau Nabi istighfar dan bertaubat dalam sehari 100 kali, kita juga demikian. Bahwa kita banyak dosa, saya dan antum sama. Harus banyak kita istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah. Kemudian yang keenam, wujubul khauf min Allah wa taqwa. Jadi wajibnya takut kepada Allah dan bertakwa kepada Allah. Jadi khauf min Allah wa taqwa Allah. Kita wajib untuk takut kepada Allah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, kata beliau bahwa takwa ini melakukan semua perintah Allah dan menjauhkan semua larangan. Itu takwa. Yang paling pokok, yang paling asas adalah mentauhidkan Allah. Kemudian larangan yang paling besar yaitu syirik. Begitu juga bertakwa kepada Allah dengan berusaha bagaimana kita bersatu di atas kebenaran dan menjauhkan segala macam bentuk perpecahan dan sebab-sebab yang membawa kepada perpecahan. Takwa kita kepada Allah. Sebab takwa ini, yang antum perhatikan, takwa ini penting. Karena takwa ini kita akan hati-hati. Hati-hati jangan sampai kita berpecah belah dalam agama ini. Kemudian yang ketujuh, iqamatus shalah. Menegakkan salat. Wa aqimus shalah. Menegakkan salat. Kenapa disebutkan oleh Allah menegakkan salat? Enggak puasa, tidak yang lainnya. Kenapa disuruh sholat? Karena yang pertama, bahwa penegakan sholat ini hubungan manusia dengan Allah SWT. Itu yang pertama. Yang kedua, sholat dikerjakan dengan berjamaah, yang merupakan jalan kepada apa? Persatuan. Jalan kepada persatuan. Menegakkan sholat ini. Karena laki-laki diwajibkan sholat berjamaah di masjid. Laki-laki wajib sholat berjamaah di masjid. Dasarnya ayat dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'raqiin. Dirikanlah sholat, keluarkanlah zakat dan rukulah bersama yang ruku. Ayat ini jadi dalil oleh para ulama tentang wajibnya sholat berjamaah bagi laki-laki. Dan juga puluhan dalil dari hadis Nabi yang sahih dan juga athar para sahabat tentang wajibnya sholat berjamaah bagi laki-laki. Yang kedelapan, tauhidullah atau wujubu tauhidillah azza wa jal wa nabdhi syirik bi kulli suwarihi wa aqsamihi. Yang kedelapan, wujubu tauhidillah azza wa jal wa nabdhi syirik bi kulli suwarihi wa aqsamihi. Wajibnya mentauhidkan Allah azza wa jal dan meninggalkan semua bentuk kesyirikan dengan segala bentuknya dan segala bentuk macamnya. Dan antum harus ingat bahwa kalimat tauhid asas tauhidul kalimah. Saya ulangi, bahwa kalimat tauhid itu asas tauhidul kalimah. Kalimat tauhid merupakan asas untuk bersatunya kaum muslimin.
Jadi bersatunya kaum muslimin harus berdasarkan apa? Tauhid kepada Allah SWT. Tauhid. Persatuan gak akan ada artinya tanpa tauhid kepada Allah. Persatuan gak akan ada artinya tanpa menegakkan sunnah Nabi SAW. Maka kalimat tauhid asas tauhidil kalimah. Kalimat tauhid merupakan asas tauhid kalimah. Untuk menyatukan kalimat kaum muslimin harus dengan tauhid kepada Allah SWT. Dan menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Kemudian yang kesembilan. Yang kesembilan, wujubul bara'ah minasyirki wal musyrikin. Wajibnya kita berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang yang berbuat syirik. Wujub al-bara'ah minasyirki wal musyrikin. Wajib kita berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang berbuat syirik. Artinya nggak boleh kita loyal kepada orang berbuat syirik, nggak boleh setia kepada mereka, nggak boleh membantu mereka, nggak boleh mendukung mereka, nggak boleh menghadiri perayaan mereka, tidak boleh hadir dalam acara-acara mereka, tidak boleh. Wajib bara' dengan kaum musyrikin. Ini nas Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW, dan sepakat para ulama salaf tentang ini. Jadi kita harus berlepas dari kesyirikan dan orang berbuat syirik. Tidak boleh setia pada mereka, tidak boleh loyal kepada mereka, tidak boleh mencintai mereka, tidak boleh bergabung dengan mereka, tidak boleh menghadiri perayaan mereka, tidak boleh. Hukumnya haram dalam Islam. Jadi wajib kita berlepas dari kesyirikan. Ini berkaitan dengan al-wala wal bara. Enggak boleh juga mendukung kaum musyrikin, enggak boleh. Antum nonton bola, mendukung pemain bola, nggak boleh. Nggak boleh dalam Islam. Mereka di atas kebatilan, di atas kekufuran, di atas kesyirikan. Nggak boleh kita dukung. Tidak boleh sama sekali. Ya, tunjukkan al-wala wal bara. Wala kepada Allah, Rasulnya, dan kepada kaum mukminin. Bara kepada musyrikin, kepada iblis, syaitan, dan kepada orang-orang munafikin. Orang-orang kafirin, musyrik, harus kita bara kepada mereka. Nggak boleh. Makanya menghadiri perayaan mereka, acara mereka nggak boleh. Seperti Allah sebutkan dalam surah Al-Furqan, walladzina la yashhaduna az-zura wa idza marru bil lagwi marru kirama. Dan orang-orang yang tidak zur para mufassir menyebutkan kedustaan. Yang kedua dia tafsirkan acara-acara musik. Nggak boleh menyaksikan. Yang ketiga a'yad al-musyrikin. Hari rayanya orang-orang musyrik nggak boleh menghadiri mereka. Walladzina la yashhaduna az-zur wa idza marru bil lagwi marru kirama. Dan apabila mereka melewati dengan cara orang-orang terhormat. Disebutkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari tentang tafsir ayat ini, Ibnu Katsir dan yang lainnya para mufassirin. Juga oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Iqtida' as-Siratal Mustaqim li mukhalafati ashabil jahim. Kemudian yang ke-10. Yang ke-10, fawaid yang ke-10 dari 3 ayat ini, hurmatul iftiraq في الدين الإسلامي ووجوب الاتحاد فيه عقيدة وعبادة وقضاء وغير ذلك. Yang ke-10, haram berpecah belah dalam agama Islam. Haram berpecah belah. Dan wajib bersatu dalam akidah, ibadah, hukum, akhlak dan yang lainnya. Kemudian yang ke-11, wujubu tamassuk bil kitab was sunnah. Wujubu tamassuk bil kitab was sunnah ala fahmi salafis salih. Yang ke-11, wajibnya berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman salafus salih. Di akhir tafsir dari ayat ini, di tafsir Syekh As-Sa'di, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, Taisir Karimur Rahman fi tafsir kalimat, kata beliau begini. Setelah beliau bawakan ayat ini, ya, kemudian beliau menjelaskan tentang usaha, kata beliau begini. Setelah beliau menjelaskan perpecahan yang ada ini, yang
terjadi di tengah-tengah kaum muslimin, kata beliau, fahal hadza illa min akbari nazaghati syaitan wa a'zami maqasidihi allati kada biha lil muslimin. Kata beliau, bukankah perpecahan yang ada di tengah-tengah kaum muslimin ini sebesar-besar gangguan syaitan dan sebesar-besar tujuan dari syaitan yang dia menyesatkan demikian kaum muslimin untuk berpecah belah. Kemudian kata beliau begini, wa halis sa'yu fi jam'i kalimatihim wa izalati ma bainahum min asyiqaq al-mabni ala dhalika al-asl al-batil illa min afdal al-jihad fi sabilillah wa afdal al-a'mal al-muqarribati ila Allah. Kata beliau, bukankah usaha untuk menyatukan kalimat kaum muslimin dan menghilangkan apa yang ada pada mereka dari perpecahan dan perselisihan yang dibangun di atas pokok yang batil, asal yang batil. Jadi berpecah belah kaum muslimin menganggap bahwa apa yang mereka pegang itu benar. Mereka nggak punya pokok yang benar yaitu tauhid, tapi pokok yang batil yang ada pada mereka. Bukankah untuk menghilangkan perpecahan yang ada, yang mereka bangun di atas asal yang batil itu merupakan seutama-utama jihad di jalan Allah, dan juga merupakan seutama-utama amal yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah. Maka kita harus berusaha bagaimana menyatukan kaum muslimin di atas Quran wa sunnah al-fahmi salaf, mendakwakan Al-Quran wa sunnah al-fahmi salaf, menegakkan tauhid dan mendakwakan dakwah tauhid ini. Ini merupakan seutama-utama jihad. Kenapa? Perpecahan yang ada dibangun di atas kebatilan. Karena mereka menganggap bahwa apa yang ada pada mereka itu benar. Padahal mereka berbuat kesyirikan kepada Allah, mereka berbuat bid'ah dan yang lainnya. Maka kalau kita ambil dari penjelasan Syekh Sa'di, ada 3 dhawabit. Ada 3 dhawabit yang perlu kita perhatikan dari penjelasan Syekh Sa'di ini. Ad-dhabitul awal, ketentuan yang pertama, yaitu mura'atu ma ajma' alaihi sadrul ummah min umurid din, wa dhalika yatamathal mura'atu ma ajma' alaihi sadrul ummah min umurid din, wa yatamathalu dhalika fi umuril i'tiqad wal ibadah was suluk, fawajibun al muslimina at-tamassuk bima kana alaihi salafumus salih fi mithli hadhihi al umur. Jadi memperhatikan apa yang telah disepakati oleh generasi yang pertama dari umat ini dalam perkara agama. Contohnya seperti dalam masalah i'tiqad, masalah akidah, masalah ibadah, masalah suluk, masalah akhlak. Maka wajib atas kaum muslimin berpegang teguh kepada apa yang dilaksanakan oleh salafus saleh. Ini yang pertama. Saya akan jelaskan yang pertama dulu ini. Berarti yang pertama, kalau kita mengajak manusia kepada Al-Quran, As-Sunnah ala fahmi salaf, berarti kita mengajak manusia kepada apa? Jawab, kepada apa? Kepada persatuan, bukan kepada perpecahan. Karena dituduh kita bahwa dengan kita mengajak manusia mendakwakan dakwah yang hak, mendakwakan dakwah tauhid, dianggap memecah belah umat. Yang mengatakan kita harus bersatu kembali kepada Quran dan Sunnah ala fahmi salaf Rasulullah SAW. Maka antum lihat sekarang di dalam buku ini, Mulia dengan Makna Salaf. Antum lihat di halaman 96. Antum lihat hadisnya. Supaya jelas, karena banyak orang menuduh bahwa dakwah salaf ini memecah belah umat, mencerai-beraikan umat. Justru dengan kita mendakwakan dakwah salaf ini akan menyatukan kaum muslimin di atas jalan yang benar, di atas siratal mustaqim. Antum lihat hadisnya. Dalil yang ke-25 tentang wajibnya mengikuti manhaj salaf di buku Mulia dengan Manhaj Salaf di halaman 96. Kata Irbad bin Sariyah radhiyallahu an, ia berkata, "Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin, thumma aqbala alaina fawa'adhana mau'izatan balighatan, dharafat minha al-uyun wa wajilat minha al-qulub, faqala qa'il, ya Rasulullah, ka'anna hadhihi mau'izatu muwaddi'in, famadha ta'hadu ilaina?" فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور
fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Dari Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW salat bersama kami, salat subuh. Kemudian beliau menghadap kepada kami. Setelah selesai salat subuh, beliau menghadap kepada kami. Kemudian beliau memberikan nasihat kepada kami dengan nasihat yang membuat mata kami berlinang dan membuat hati kami takut. Maka seorang berkata, wahai Rasulullah, nasihat ini seakan-akan nasihat dari orang yang akan berpisah. Maka apa yang engkau wasiatkan kepada kami? Maka Rasulullah SAW, aku wasiatkan kepada kalian supaya tetap bertakwa kepada Allah. Tetaplah mendengar dan taat, walaupun yang memerintah kalian adalah seorang budak dari Habasyah. Karena sungguhnya orang yang masih hidup di antara kalian setelahku akan melihat perselisihan yang banyak. Nabi sudah ingatkan akan melihat perselisihan yang banyak. Maka wajib atas kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Peganglah erat-erat dan gigitlah dia dengan gigi geram kalian. Dan jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang diadakan dalam agama. Karena sungguhnya setiap perkara yang diadakan dalam agama adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Hadis ini sahih dari Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, Ad-Darimi, Al-Baghawi dalam Syarh Sunnah, Al-Hakim dan yang lainnya. Hadis ini sahih. Antum lihat di sini Nabi sudah menyebutkan sallallahu alaihi wasallam akan terjadi perpecahan di tengah-tengah umat Islam. Nabi sudah menjelaskan sallallahu alaihi wasallam akan terjadi perpecahan di tengah kaum muslimin. Akan terjadi perselisihan di tengah kaum muslimin. Kemudian Nabi SAW memberikan jalan keluar yang terbaik buat umat Islam untuk mereka tetap bersatu dan tidak berpecah belah. Yaitu Nabi SAW bersabda, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Kata Nabi, hendaklah akan berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah para khalifahku yang terpimpin dan lurus. Kemudian bukan itu saja, Nabi mengatakan tamassaku biha, peganglah erat-erat. Bukan itu saja, wa 'addu 'alaiha bin nawajid, gigit dengan geram kalian. Artinya kalian disuruh berpegang teguh kepada Quran wa sunnah, pahami salaf dengan sungguh-sungguh, bukan sambilan. Banyak orang-orang yang cuma intisab kepada salaf, tapi nggak pernah belajar, nggak pernah ngaji, nggak pernah nuntut ilmu, nggak pernah baca buku, nggak pernah, cuma intisab aja salaf. Karena banyak yang ikut salaf, saya ikut juga salaf lah. Sampai ditulis di kaosnya di belakangnya salaf. Nggak tahu ngerti apa enggak. Ya, nggak ngerti dia. Bahkan ustadz ibu, kita harus ke salaf. Ketika salaf itu apa? Nggak tahu saya. Bingung dia. Makanya belajar dulu. Belajar. Pelajari Islam. Kalau disebutkan menghadap pada agama, berpegang teguh pada manhaj salaf, ya mempelajari sungguh-sungguh. Kaji Islam dengan benar, Al-Quran Sunnah fahmi salaf. Pahami dengan benar, yakini dan amalkan. Bukan sekedar intisab, bukan sekedar menisbahkan kepada salaf, tapi harus kita pelajari betul Al-Quran Sunnah fahmi salaf ini. Pelajari. Dan kalau disebutkan pelajari, berarti yang pertama kali dikaji apa? Yang paling pokok apa yang dikaji? Tentang apa? Tentang akidah, tentang tauhid. Itu yang pertama kali. Yang pertama kali kita kaji tentang akidah, tentang tauhid. Tamatkan kitab tauhid. Baru sekali, terus 2 kali, 3 kali, 4, sampai kita paham tentang isinya dan meyakini. Baca Fathul Majid, ulangi berkali-kali. Dan yang lain lagi di kitab tauhid yang ditulis oleh para ulama salaf dan juga para ulama yang mengikuti jejak mereka. Jadi berpegang teguh pada Al-Quran Sunnah fahmi salaf, pegang erat-erat. Gigit dengan garam kalian, gigit. Artinya sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh kita mempelajarinya, memahaminya, meyakininya, mengamalkannya, sungguh-sungguh. Kemudian nggak akan sempurna kita berpegang teguh pada salaf kecuali dengan menjauhkan semua perbuatan bid'ah. Maka Nabi melanjutkan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Dan jauhkan dari setiap perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena setiap perkara yang baru dalam agama adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah. Dan setiap bid'ah sesat. Enggak ada dalam Islam itu bid'ah yang hasan, tidak ada. Semua bid'ah semuanya sesat. Yang mengatakan demikian adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua bid'ah sesat.
Nggak ada bid'ah hasanah dalam Islam, tidak ada. Jadi sempurnanya kita berpegang teguh kepada manhaj salaf dengan menjauhkan semua perbuatan bid'ah. Nggak akan sempurna kita berpegang kepada salaf kecuali dengan kita menjauhkan semua perbuatan bid'ah. Kalau masih campur adukan dengan bid'ah, nggak akan sempurna berpegang teguh kepada salaf. Maka di sini antum perhatikan, berpegang kepada sunnah Nabi SAW, berpegang teguh kepada sunnah Nabi SAW, yaitu jalan yang dilalui, berpegang teguh kepada keyakinan, perkataan dan perbuatan Nabi SAW dan para khulafaur rasyidin. Ini merupakan sunnah yang sempurna. Kemudian, ikhwan fillah, azakumullah, di sini juga dalam hadis ini menjelaskan bahwa Nabi menggabungkan antara sunnah beliau dengan sunnah khulafaur rasyidin. Jadi nggak bisa kita lepas. Jadi harus kita memahami Islam ini dengan pemahaman salaf. Jadi bahwa Islam tidak bisa dipahami melainkan dengan manhaj salaf. Yang kedua, kita disuruh untuk berpegang teguh kepada sunnah beliau dan sunnah khulafaur rasyidin. Yang ketiga, beliau menjadikan bahwa lawan daripada sunnah ini adalah bid'ah. Maka hal ini menunjukkan bahwa setiap yang menyelisih manhaj salaf berarti ia terjerumus ke dalam bid'ah walaupun tanpa ia sadari. Yang keempat, beliau menjadikan manhaj salaf sebagai solusi dari perselisihan dan bid'ah. Barang siapa yang berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah SAW dan sunnah khulafaur rasyidin, maka ia termasuk dalam golongan yang selamat kelak di hari kiamat. Yang kelima, beliau SAW tidak masukkan sunnah beliau dan sunnah ke dalam perselisihan yang banyak. Artinya justru dengan kembali kepada Quran dan sunnah ala fahmi salaf ini, kita akan membawa kepada persatuan. Justru kalau kita lihat di sini bahwa kita wajib untuk mengikuti sunnah Nabi SAW dan sunnah para sahabatnya, dan kita menjauhkan segala macam perbuatan bid'ah, karena semua bid'ah itu akan membawa kepada perpecahan. Antum lihat penjelasan Syekhul Islam. Antum lihat di halaman 101. Di halaman 101 antum lihat di buku Mulia Masalaf, hadis ini menjelaskan bahwa bid'ah dan ahlul bid'ah tidak saya ulangi lagi, menjelaskan tentang bahaya bid'ah. Artinya kita menjelaskan kepada umat tentang bahaya bid'ah, menjelaskan juga tentang tokoh-tokoh ahlul bid'ah kepada umat. Ini tidak termasuk dari memecah belah persatuan kaum muslimin. Karena orang mesti tahu ini perbuatan ini bid'ah atau tidak. Orang harus jelaskan kepada mereka bahwa ini bid'ah. Dan juga para ulama menjelaskan tokoh-tokoh yang menyesatkan dari ahlul bid'ah. Tapi itu sekedarnya aja. Bukan setiap hari dilakukan, demikian tidak. Ketika penting dibutuhkan dijelaskan. Makanya rudud para ulama terhadap bid'ah, buku-bukunya tipis. Rudud. Yang dibawa, yang tebal itu ilmu. Bukan tiap hari membantah bid'ah, bukan. Justru yang pelajari tiap hari ilmu. Bagaimana kita memahami Islam yang benar dan mengamalkannya. Membantah, tetap membantah. Tapi bagi orang-orang yang paham, yang ahli untuk membantah ini. Jadi kalau kita menjelaskan itu tidak termasuk memecah belah persatuan kaum muslimin. Bahkan menjelaskan bahaya bid'ah dan membantah al-bid'ah termasuk dalam kategori jihad. Sebagaimana perkataan Yahya bin Yahya bahwa membantah al-bid'ah termasuk jihad. Juga termasuk dalam kategori jihad, yaitu mengatakan yang benar itulah benar dan yang salah itulah salah. Sebab tidak akan ada artinya jasad-jasad kaum muslimin bersatu sedangkan hati, akidah dan manhaj mereka berbeda-beda. Persatuan ini perumpamaannya seperti persatuan orang-orang Yahudi, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 14, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kamu kira mereka bersatu padahal hati mereka berpecah belah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, orang yang membantah al-bid'ah mujahid. Sampai Yahya bin Yahya berkata, membela sunnah Nabi SAW lebih utama daripada jihad fisabilillah. Ini beliau bawakan dalam Majmu' Fatawa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di juz yang keempat.
Ini dhabit yang pertama, ketentuan yang pertama. Sekarang kita masuk ad-dhabit ats-tsani. Ad-dhabit ats-tsani mura'atul ukhuwah al-imaniyah. Mura'atul ukhuwah al-imaniyah wa huquqiha fahiya ar-rabit al-haqiqi war-rabbani alladhi yarbutu baina afradil mujtama' al-muslim. Dhabit yang kedua yaitu menjaga, artinya kita wajib memperhatikan. Setelah membahas kita bagaimana kita bersatu dan menjauhkan segala macam bentuk perpecahan, maka kita wajib menjaga ukhuwah imaniyah dan hak-hak Islam. Hak muslim dengan muslim harus kita jaga. Ini merupakan ikatan yang hakiki, ikatan yang rabbani yang mengikat di antara individu masyarakat muslim. Antum lihat dalam buku Mulia dengan Masalab di halaman 232 sampai 234. Antum lihat. Antum lihat di buku Mulia dengan Masalab dari mulai halaman 231 sampai 234. Kita melihat di buku Mulia dengan Masalab di halaman 231 sampai 234. Artinya Ahlussunnah ini mengajak untuk bersatu dan berkumpul di atas kebenaran. Jadi salaf ini justru mengajak umat ini bersatu dan berkumpul di atas kebenaran. Kita nggak pernah mengadakan perpecahan dan nggak pernah mengajak orang kepada perpecahan. Justru kita mengajak orang kepada persatuan di atas Quran wa sunnah al-fahmi salaf. Antum lihat di sini. Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk berkumpul dan bersatu di atas kebenaran. Dan tidak boleh berpecah belah. Serta tidak boleh berselisih. Berpecah belah dan berselisih merupakan sebab kezaliman dan kelaliman yang dapat menyebabkan umat ini saling mencaci satu sama lain. Serta mengalahkan darah satu sama lain. Berkumpul dan bersatu di atas kebenaran adalah satu ciri yang jelas bagi Ahlussunnah wal Jamaah. Prinsip yang agung ini ditunjukkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah dan pengamalan para sahabat dan salafus saleh radhiyallahu anhum ajma'in. Allah Ta'ala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu pada masa jahiliyah bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hati kalian sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Allah juga berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 13. Allah berfirman, "Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahima wa Musa wa Isa an aqimud dina wala tatafarraqu fi ila akhir ayat." Dan Allah telah mensyariatkan kepada kalian agama yang telah diwasiatkannya kepada Nuh dan apa yang kami wasiatkan kepadamu Muhammad dan apa yang kami telah wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, Isa, yaitu tegakkanlah agama dan janganlah kalian berpecah belah di dalamnya. Allah juga berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 46, wa ati'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Dan taatilah Allah dan Rasulnya dan janganlah kamu berselisih yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang, dan bersabarlah, sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Dalam surah Al-Anfal ayat 46. Rasulullah yang bersabda, al-mu'minu lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'du ba'da. Seorang mukmin dengan mukmin lainnya seperti satu bangunan yang tersusun rapi, sebagian yang menguatkan sebagian yang lain, dan beliau merekat jari jemarinya. Dikinikan. Jadi muslim dengan muslim satu, rekat, kuat. Rasulullah juga bersabda sallallahu alaihi wasallam, al-jama'atu rahmatun wal furqatu adzabun. Berjamaah adalah rahmat dan berpecah belah adalah azab.
Ya, Rasulullah menganjurkan kita untuk bersatu, saling cinta mencintai, dan Rasul melarang kita berpecah belah. Rasul melarang kita berselisih yang menyebabkan terjadi perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Jadi justru bersatu itu rahmat, bukan berselisih rahmat. Ya, ada hadis yang tidak ada asalnya, bukan dari Nabi, bukan juga perkataan sahabat, bukan tabi'in, nggak ada asalnya. Yaitu perkataan ikhtilafu ummati rahmatun, ikhtilaf umatku rahmat. Ini nggak ada asalnya, bukan dari Nabi dan bukan hadis ini. Ikhtilafu ummati rahmatun. Sebab kalau dikatakan ikhtilaf umatku rahmat, berarti persatuan umatku azab. Kalau dikatakan ikhtilafu ummati rahmatun, berarti ittihadu ummati azabun. Kalau perselisihan umatku rahmat, berarti bersatunya umat Islam azab. Ini nggak benar. Jadi ini bukan hadis Nabi SAW tentang ikhtilaf umat, bukan hadis Nabi SAW. Nggak ada asalnya dari Nabi SAW. Rasulullah SAW juga bersabda, man arada buhbatal jannah fa'alaihi bil jamaah. Barang siapa yang menginginkan rumah atau istana di sorga, maka hendaklah ia bersama jamaah, bersatu di atas Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan juga Ibnu Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah. Nabi juga sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk menjaga ukhuwah, persaudaraan orang Islam sesama kaum mukminin, sebab Nabi menjelaskan dalam beberapa hadisnya yang terus saya akan bacakan, dan juga Allah berfirman innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun, dalam surah Al-Hujurat. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara, maka perbaiki, islah di antara saudara kalian, perbaiki. Kemudian kata Allah SWT, perbaiki di antara kalian itu yang berselisih agar kalian mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Rasulullah SAW bersabda, la tahasadu wa la tabaghadu wa la tajassasu wa la tahassasu wa la tanajashu wa kunu ibadallahi ikhwana. Wa fi riwayat Muslim, wa la taqata'u wa la tadabaru wa la tabaghadu wa la tahasadu wa kunu ibadallahi ikhwana kama amarakumullah. Kata Rasulullah SAW, janganlah kalian saling dengki, janganlah kalian saling membenci, jangan kalian saling memata-matai, artinya mencari kesalahan orang, jangan saling mencuri-curi kabar, dan jangan saling berjual beli dengan najas, tapi jadilah kalian sebagai hamba Allah yang bersaudara. Dalam satu riwayat Muslim, beliau bersabda, janganlah kalian saling memutuskan hubungan, jangan kalian saling menjauhi, jangan kalian saling membenci, jangan kalian saling mendengki, jangan kalian saling hasad, dengki atau iri. Tapi jadilah kalian sebagai hamba Allah yang saling bersaudara sebagaimana yang Allah perintahkan. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi kita disuruh untuk bersaudara, bersatu di atas kebenaran. Meskipun nanti akan ada perbedaan-perbedaan yang mesti ada, nggak mungkin tidak ada. Jadi nanti ada perbedaan yang dibenarkan oleh syariat, yang tidak dibenarkan. Yang tidak dibenarkan perbedaan tentang masalah akidah, tentang masalah manhaj. Tapi dalam masalah fikih ada perbedaan wajar. Hatta sahabat ada berbeda pendapat dalam masalah fikih, dalam masalah ijtihad. Hatta para imam pun berbeda pendapat dalam masalah ijtihad, wajar. Tapi dalam masalah akidah mereka sama, bersatu. Dalam masalah manhaj mereka satu. Makanya yang ketiga, ad-dhabit ats-tsalits. Masuk ad-dhabit ats-tsalits di sini. Ketentuan yang ketiga, ma kana minal umul khafiyati awil masail al-ijtihadiyah allati yasughul ikhtilafu fiha fal amru fiha wasi'. Ma kana minal umuril khafiyati awil masail al-ijtihadiyati allati yasughul ikhtilafu fiha fal amru fiha wasi'.
Jadi ada perkara-perkara yang tersembunyi atau masalah-masalah ijtihadiyah yang boleh kita ikhtilaf. Dan perkara ini luas. Cuma harus perhatikan, wa yanbaghi al-muslimin alla yaj'alu minhu sababan fil furqati wa tahazzub. Yang patut diperhatikan oleh kaum muslimin, jangan perbedaan ikhtilaf masalah-masalah yang kecil ini menjadi sebab terjadi perpecahan dan menjadi berkelompok-kelompok. Ini enggak boleh. Jadi ada perbedaan-perbedaan dalam masalah ijtihadiyah, wajar ada. Nah, tadi antara para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Karena mereka mendapatkan pahala 2. Kalau mereka berhak untuk ijtihad, kalau benar dapat 2, kalau salah dapat 1. Dari perkara-perkara ijtihadiyah yang sudah berlalu, ya sudah. Tinggal kita mengambil yang benar. Enggak perlu dipermasalahkan lagi. Apa yang terjadi di antara para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, ya, berkaitan dengan perbedaan pendapat sampai terjadi peperangan antara Ali dengan Aisyah, antara Ali dengan Muawiyah radhiyallahu anhum ajma'in. Ini ijtihadiyah. Dan para ulama sepakat bahwa itu masalah ijtihadiyah. Kalau mereka benar dapat 2 ganjaran, kalau mereka salah dapat 1 ganjaran. Masalah ijtihadiyah. Bukan berbeda dalam masalah akidah, bukan berbeda dalam masalah manhaj. Nah, ini terjadi seperti ini. Dan sudah berlalu. Dan kebaikan-kebaikan mereka dibandingkan dengan kesalahan mereka, kebaikan mereka seperti lautan. Sedangkan kesalahan mereka sedikit sekali. Kebaikan mereka menghapuskan kesalahan mereka. Dan mereka telah berlalu. Enggak perlu dibicarakan lagi, sudah berlalu. Begitu juga apa yang terjadi di antara para imam, ada perbedaan pendapat di antara para imam. Yang benar kita ambil, yang salah tinggalkan. Dari ijtihad. Dan memang ini ada terjadi. Makanya Syekhul Islam menulis buku atau kitab Raf'ul Malam Anil A'immatil A'lam. Arti mengangkat celaan dari imam-imam dunia. Mereka para imam, mereka berijtihad. Terkadang ijtihadnya benar, terkadang salah. Tapi nggak boleh kemudian menjadi perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Ini nggak boleh. Maka antum perhatikan di sini. Untuk melanjutkan lagi di halaman 234 dan seterusnya tentang dobit yang ketiga ini, sikap Ahlus Sunnah terhadap perselisihan. Antum lihat di halaman 234. Di antara prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah khilafiyah, perbedaan pendapat, ialah bahwa selama perbedaan pendapat itu berasal dari ijtihad pada perkara yang diperbolehkan ijtihad padanya, mereka memberikan satu sama lain, tidak saling dendam, tidak saling memusuhi, tidak pula saling membenci, karena mereka meyakini bahwa mereka bersaudara meskipun terjadi perbedaan pendapat di antara mereka. Mereka meyakini bahwa perbedaan pendapat yang timbul dari ijtihad pada perkara yang diperbolehkan berijtihad padanya, pada hakikatnya bukanlah perbedaan pendapat, karena setiap dari 2 orang yang berbeda pendapat telah mengikuti dalil yang wajib untuk diikuti dan tidak boleh menyimpang darinya. Mereka meyakini bahwa saudara mereka yang menyelisih dalam satu perbuatan itu, selama ia mengikuti dalil, pada hakikatnya telah menyepakati mereka, karena mereka semua mengajak manusia untuk mengikuti dalil di mana saja mereka berada. Artinya mereka meyakini bahwa saudara mereka yang menyelisih dalam suatu perbuatan, selama ia mengikuti pada hakikatnya telah menyepakati mereka, karena mereka semua mengajak manusia untuk mengikuti dalil di mana saja mereka berada. Maka apabila ia menyelisih mereka dengan mengikuti dalil yang ada padanya, pada hakikatnya ia telah sejalan dengan mereka, karena ia berjalan bersama apa yang mereka dakwahkan dan berpedoman dengannya, yang yaitu berhukum dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun perkara yang tidak diperbolehkan, perhatikan. Adapun perkara yang tidak diperbolehkan adanya perbedaan pendapat di dalamnya,
yaitu perkara yang menyelisih jalan yang telah ditempuh oleh para sahabat dan tabi'in, seperti perkara-perkara akidah dan manhaj, di mana sebagian manusia telah tersesat di dalamnya, dan perbedaan pendapat ini pun muncul setelah 3 kurun generasi yang diutamakan. Adapun permasalahan yang terjadi di zaman Nabi SAW dalam perkara yang diperbolehkan berijtihad padanya, maka perbedaan pendapat seperti ini akan terus terjadi. Artinya perbedaan pendapat dalam masalah ijtihad ini akan terus terjadi. Rasulullah SAW bersabda, "Idza hakamal hakimu fajtahada thumma asaba falahu ajrani, wa idza hakama fajtahada thumma akhta'a falahu ajrun." Jika seorang hakim akan menghukumi, kemudian ia berijtihad, lalu ijtihadnya benar, maka ia mendapat 2 pahala. Dan jika ia menghukumi kemudian ia berijtihad, lalu ijtihadnya keliru, maka ia mendapatkan 1 pahala. Hadis ini sahih dari Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Dari sahabat Amr bin As. Jadi kewajiban radhiyallahu anhu, kewajiban kaum muslimin adalah menjadi umat yang satu. Jangan sampai terjadi pada mereka perpecahan dan bergolong-golongan, saling memerangi satu sama lain, baik dengan senjata maupun lisan, saling memusuhi dan saling membenci hanya karena perbedaan pendapat yang dibolehkan berijtihad padanya. Sebab dalam perkara ini terdapat keluasan. Kemudian saya sebutkan lagi, termasuk juga kesempurnaan berkumpul di atas kebenaran, yaitu kita mendengar dan taat kepada ulil amri. Jadi di sini tentang kita harus bersatu di atas manhaj yang hak ini. Enggak boleh berpecah belah, enggak boleh berfirqah-firqah. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, yang antum juga perlu perhatikan bahwasanya kita disuruh untuk bersatu di atas kebenaran. Dan salaf ini mengajak kepada kebenaran. Karena jalan manhaj ini hanya satu, bukan 2. Allah menyebutkan 1. Jadi umat Islam diajak untuk kembali kepada Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Karena jalan ini hanya satu. Allah berfirman, antum lihat di halaman 251. Halaman 251. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 153. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Dan sungguh inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain yang akan kamu dari jalan Allah. Demikianlah Allah merintahkan kepada kamu agar kamu bertakwa. Jadi manhaj salaf ini jelas dan terang, baik dalam menimba ilmu, dalam akidah, dalam dakwah, dalam manhaj, dalam muamalah, dan semuanya. Ini jelas, terang, satu jalannya, yaitu jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah. Maka orang-orang yang mengikuti Al-Quran Sunnah menurut Muhammad Salafus Soleh, mereka harus mengikuti akidah yang benar, mengikuti manhaj yang benar. Maka ia akan mulia di sisi Allah dengannya, dan akan diberikan izzah, kemuliaan. Jadi kita akan diberikan oleh Allah kemuliaan dengan Quran wa sunnah ala fahmi salaf ini. Kita izzah. Makanya umat Islam kita ajak kepada bersatu di atas manhaj yang hak ini, Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Cuma kadang-kadang orang menuduh bahwa dengan mengikuti manhaj salaf ini terjadi perpecahan. Sebenarnya tidak terjadi perpecahan kalau mereka mau masuk ke dalam agama ini. Sekarang kita lihat ya, para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, ketika mereka mendakwakan dakwah yang hak ini, mendakwakan dakwah tauhid, ada tantangan nggak dari umatnya? Ada. Ada reaksi nggak dari umatnya? Ada reaksi. Nabi-nabi mengajak kepada tauhid, mengajak kepada persatuan di atas kebenaran, di atas tauhid, tapi umatnya nggak mau. Tapi justru mereka menuduh nabi-nabi ini sebagai pemecah belah umat. Dituduh dengan mereka ini orang gila, segala macam sudah. Dan terjadi seperti itu.
Artinya mereka mengikuti agama siapa yang mereka ikuti? Agama nenek moyang. Ya, kalau kita dakwakan juga di Indonesia ini seperti itu. Kamu mengajak kepada sesuatu yang nggak didakwakan oleh nenek moyang, nggak tahu nenek moyangnya dakwanya apa. Nenek moyang dakwanya ya kepada kebodohan, kepada kejahilan, kepada kesesatan, kepada kesyirikan, kepada bid'ah, kepada takhayul, kepada khurafat dan yang lainnya yang mereka dakwakan. Yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa idza qila muttabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun." Allah berfirman surah Al-Baqarah ayat 170, dan apabila dikatakan kepada mereka ikutilah apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, mereka mengatakan kami mengikuti apa yang kami dapati nenek moyang kami mengerjakan demikian. Apakah mereka akan ikuti juga nenek moyang mereka yang tidak berfikir dan tidak mendapatkan petunjuk? Makanya ketika kita mendakwakan dakwah yang hak Al-Quran dan Sunnah ini, maka timbul reaksi, dan ini pasti terjadi sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi mendakwakan dakwah tauhid, mulai Nabi dituduh memecah belah umat, menjelekkan ajaran nenek moyang, menghina ajaran nenek moyang. Nabi dituduh orang gila, tukang sihir, penyair, dan yang lainnya lagi. Tapi disuruh kita sabar, disuruh kita untuk sabar menghadapi mereka. Jangan dengarkan omongan mereka, tetap dakwah. Dakwah ini tetap harus sampaikan. Tuduhan-tuduhan mereka mengatakan memecah belah umat dan segala macam, kita nggak usah dengarkan. Sampaikan dakwah dengan cara yang baik, dengan hikmah, dengan arif, pertama dengan ilmu, yang kedua dengan arif walid, yang ketiga dengan kemampuan, yang keempat dengan kesabaran. Sampaikan dakwah ini. Dan memang ketika kita sudah memahami Islam yang benar, Quran dan Sunnah, fahmi salaf ini, mesti ada tantangan. Sebagaimana orang yang beriman, ketika mereka beriman, ada tantangan atau tidak? Mesti ada tantangan, mesti ada cobaan, mesti ada ujian. Tapi ujian kita dibandingkan dengan generasi terdahulu jauh, sangat jauh. Ujian generasi terdahulu luar biasa ujiannya. Baru pertama kali mereka mengatakan iman saja, ujian sudah berat. Saya ambil contoh, ya, seperti tukang sihirnya Fir'aun. Begitu dakwakan oleh Nabi Musa alaihissalam, beriman mereka. Tadinya belum beriman, tapi begitu tongkatnya Nabi Musa dilemparkan, memakan tali-tali mereka yang mereka lemparkan itu, langsung mereka sujud beriman. Padahal baru mereka mendengar dakwah dari Nabi Musa alaihissalam. Kemudian bagaimana? Kemudian kata Firaun, aku akan potong tangannya dan kakinya. Apa mereka mundur? Tidak. Tetap mereka beriman. Kalau kita lihat cobaan kita, ujian kita belum sebanding dengan mereka. Mereka beriman, mengikuti Nabi Musa, langsung diancam oleh Firaun, dan dilakukan oleh Firaun demikian. Seperti juga Masyitah, tukang nyisir rambut anaknya. Seperti itu juga. Bahkan satu persatu disiksa. Begitu juga Ashabul Ukhdud. Begitu menyatakan beriman kepada Allah, langsung disiksa oleh rajanya, dibakar mereka satu persatu. Begitu juga ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah, kemudian beriman, belum ada kewajiban sholat 5 waktu, belum ada kewajiban puasa, belum ada kewajiban zakat, belum ada kewajiban haji. Baru Nabi dakwakan tentang tauhid, sampai Nabi mengatakan ketika musim haji itu, qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkan kalimat Allah, kalian akan menang, kalian akan jaya, kalian akan beruntung. Mereka beriman. Antum lihat, begitu mereka beriman seperti Bilal bin Rabah, Yasir, Sumayyah, Ammar, dan yang lainnya, disiksa mereka. Dan mereka belum melaksanakan yang lainnya, baru tauhid, disiksa mereka. Tapi mereka tetap dengan iman mereka. Mereka tidak murtad dari agamanya dan tidak mundur.
ke belakang sedikit pun juga. Kita juga demikian, ikhwan fillah, azakumullah. Ketika kita sudah beriman kepada Allah, berpegang teguh kepada Islam yang benar, Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf, mesti mendapatkan cobaan dan ujian. Pertama dari keluarga, kita sampaikan kepada keluarga, dicela oleh keluarga, dicela, dihina, dikucilkan, dijauhkan. Sabar dan terus munajat kepada Allah SWT. Mohon kekuatan agar kita diberikan kekuatan iman. Kita dakwakan di masyarakat, digitukan juga. Kita dakwakan di masjid, diusir dari masjid, nggak boleh. Tapi sabar, karena ini hak, jalan yang kita tempuh hak, jalan yang kita tempuh benar, jalan ini. Dan kita wajib menempuh jalan ini sampai kita wafatkan oleh Allah SWT. Nggak boleh kita mundur setapak pun juga dari jalan ini. Karena Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf, jalan yang hak, jalan yang benar, jalan yang wajib kita tempuh, jalan yang akan menyampaikan manusia kepada keridhaan Allah, yang menyampaikan manusia kepada surganya, yang akan membawa kepada keselamatan, ketenangan, kejayaan, kemenangan, dan kebahagiaan. Kita wajib tempuh. Dan memang kita asing. Kita lihat sekarang penjelasan Ibnu Qayyim, bahwa kita setelah mendakwakan dakwah salaf, bersatu di atas kebenaran ini, dia asing dia di masyarakat ini. Antum lihat penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim tentang ini. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, Nabi bersabda, "Bada al-Islamu ghariba wa sayaudu kama bada'a ghariba fatuba lil ghuraba." Islam awalnya asing dan kelak akan kembali asing sebagaimana awalnya, maka beruntunglah bagi orang-orang yang ghuraba, orang-orang yang asing. Hadis ini sahih riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Sedangkan makna al-ghuraba adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Rasul sallallahu alaihi wasallam suatu hari menerangkan tentang makna al-ghuraba. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unasun salihuna fi unasi su'in katsir man ya'sihim akthar mimma yuti'uhum." Kata Nabi SAW, ghuraba itu yaitu orang-orang yang saleh, yang berada di tengah-tengah banyaknya orang-orang yang jelek, orang-orang yang mendurhaki mereka lebih banyak daripada yang mentaati mereka. Hadis ini sahih riwayat Imam Ahmad, Ibnu Waddah dan yang lainnya. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, antum lihat di halaman 253 dari buku Mulia dengan Mana Salaf, antum lihat. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah yang wafat tahun 751 Hijriah, beliau mengatakan, jika seorang mukmin yang Allah karuniakan basirah dalam agamanya, pemahaman dalam sunnah Rasulnya, dan pemahaman dalam kitabnya, dan Allah memperlihatkan kepadanya apa yang ada pada manusia berupa hawa nafsu, bid'ah, kesesatan, serta tergelincirnya mereka dari jalan yang lurus yang dipegangi oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Jika ia menginginkan melalui jalan yang lurus ini, hendaklah ia mempersiapkan dirinya untuk menghadapi cacian orang-orang bodoh dan ahlul bidah yang mereka tidak segan-segan memprovokasi dan menghasut manusia agar menjauh darinya, seperti yang dilakukan oleh nenek moyang mereka dari orang-orang kafir terhadap panutan dan imamnya, yaitu Rasulullah SAW. Adapun jika ia mengajak mereka kepada kebenaran serta mengkritik apa yang mereka lakukan, maka di saat itulah terjadi kiamat bagi mereka, yakni mereka akan sangat marah, sehingga mereka pun segera menyusun strategi untuk menjebak dan mencelakainya dan mengarahkan pemimpin dan pasukannya. Maka ia, orang-orang yang berpegang pada Quran wa sunnah fahmi salaf ini, yang pertama akan menjadi asing dalam agamanya karena rusaknya agama mereka, agama masyarakatnya rusak. Yang kedua, dia jadi asing dalam berpegang teguh kepada sunnah karena kuatnya mereka berpegang kepada bid'ah, karena masyarakat yang ada berpegang kepada bid'ah. Yang ketiga, dia asing dalam akidahnya karena rusaknya akidah mereka, karena akidah mereka rusak. Mereka sebagian masih menyembah kubur, datang ke kubur-kubur wali, dan ini bukan sedikit, jutaan. Kemudian mereka katakan bahwa mereka nggak menyembah kubur, mereka katakan ini sebagai apa? Tawassul atau yang lainnya. Kalimat-kalimat yang baik atau indah yang mereka kehendaki adalah kesesatan. Tapi mereka menyembah kubur, minta kepada kubur-kubur wali. Belum lagi akidah mereka tentang masalah rububiyah, masalah uluhiyah yang tadi, begitu juga masalah asma wa sifat.
Mereka masih tidak paham tentang Allah berada di mana aja, mereka nggak bisa menjawabnya. Mereka menjawab dengan di mana-mana. Padahal nas Al-Quran jelas menyatakan bahwa Allah di atas langit. Allah bersemayam di atas, wajib kita tetapkan. Tapi mereka masih nggak paham tentang ratusan ayat yang sekian banyak dalam Al-Quran itu. Jadi asing dalam akidahnya karena rusaknya akidah mereka. Asing dalam sholatnya karena buruknya sholat mereka. Asing dalam jalannya karena sesat dan rusaknya dalam mereka. Asing dalam nisbatnya karena bertentangan dengan nisbat mereka. Atau kita menisbatkan kepada nisbat yang mulia, yaitu kepada salaf, generasi yang terbaik dari umat ini. Tapi mereka menisbatkan diri mereka kepada kelompoknya, kepada tokohnya, kepada pendiri dari mereka itu. Kemudian asing dalam interaksinya kepada mereka karena dia memperlakukan mereka dengan sesuatu yang tidak cocok dengan selera mereka. Secara garis besar dia menjadi asing dalam urusan dunia dan akhiratnya, dan dia tidak mendapatkan orang yang membantu dan menolongnya dari orang-orang awam. Maka ia adalah orang alim, orang yang mengerti di antara orang-orang yang bodoh. Dia adalah pembela sunnah di antara penganut ahlul bid'ah. Dia pembela sunnah di antara penganut bid'ah. Dan dia dai yang mengajak manusia ke jalan Allah Rasulnya di antara penyeru kepada bid'ah dan hawa nafsu. Yang keempat, orang yang memerintahkan kepada kebaikan. Dia menjadi orang yang memerintahkan kepada kebaikan dan melarang dari yang mungkar di tengah-tengah masyarakat yang menganggap kebaikan sebagai kemungkaran, sementara yang mungkar mereka anggap sebagai kebaikan. Ini beliau bawakan dalam kitabnya Madarijus Salikin di juz yang ketiga. Kemudian yang terakhir yang ingin saya ingatkan, dan ini belum yang terakhir ya, masih ada lagi yang perlu disampaikan. Artinya dalam kita mengajak umat kepada persatuan, yang perlu untuk perhatikan, itu nggak boleh lepas dari al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Itu nggak boleh lepas dari al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Tetap harus ada. Makanya Allah menyebutkan setelah wa'tasimu bihablil jami'an wa la tafarraqu, di ayat 103, di ayat 104 apa? Wal takum minkum ummatu yad'una il khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Di ayat 204 dalam surah Ali Imran, hendaklah ada di antara kalian orang-orang yang mengajak manusia kepada kebaikan, menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, dan mereka lah orang-orang yang bahagia. Mereka lah orang-orang yang beruntung, mereka lah orang yang sukses. Jadi ketika kita mengajak umat kepada persatuan, bukan berarti kita diam. Kita harus mengingatkan orang yang dalamnya untuk terus berpegang teguh pada Quran dan Sunnah, mengingatkan mereka untuk bertauhid kepada Allah, melarang mereka dari kesyirikan, melarang mereka dari bid'ah, melarang mereka dari segala macam perbuatan dosa dan maksiat. Enggak boleh diam. Jadi persatuan itu harus terus ada al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar dalam persatuan itu. Kadang-kadang orang memahami kalau sudah bersatu, sudah jangan bicara lagi soal masalah-masalah seperti ini. Jangan bicara soal bid'ah, kata mereka. Sampai ada khatib yang enggak boleh atau masjid yang enggak boleh, jangan sebut masalah bid'ah. Gimana orang enggak boleh nyebut masalah bid'ah? Sedangkan Nabi setiap Jumat mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Nabi setiap khutbah Jumat mengatakan setiap bid'ah itu sesat, setiap kesesatan tempatnya neraka. Jadi yang justru yang memecah belah itu bid'ah bukan orang yang menyampaikan, menjelaskan kepada umat, bukan. Orang yang berbuat bid'ah itulah yang memecah belah umat di tengah. Orang-orang yang berbuat syirik itulah yang memecah belah umat. Mereka kita ajak untuk bersatu di atas tauhid, bersatu di atas Quran dan Sunnah fahmi salaf, bersatu di atas sunnah. Mereka enggak mau. Justru mereka tetap dalam perpecahan. Justru kita ini mengajak umat kepada persatuan di atas manhaj yang hak, Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salaf, sebagaimana dijelaskan oleh para mufassirin dan para ulama, bahwa bersatunya umat harus kembali kepada agama Islam yang hanif, yang lurus, yang dasarnya Quran dan Sunnah ala fahmi salaf, yaitu mereka mentauhidkan Allah dan mereka menjauhkan syirik, mereka melaksanakan sunnah, mereka menjauhkan bid'ah, dan mereka mengajak umat untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, dan menjauhkan segala macam perbuatan dosa dan maksiat. Ya, sampai sini